Kalau yang kayak nggak parah gitu pasiennya standar. Kalau yang meninggal landai bunyinya. Coba peragakan. Itu meninggal. Meninggal itu. Oh. Kalau yang darurat Kencang itu itunya. Temponya nggak kayak yang meninggal tadi. kencangnya gimana? Ini kembali ke Nah, jadi maka pasti itu ada gabung. Enggak, katanya udah pensiun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Garut, berjumpa kembali di program Guar Garut. Ini wajah baru mungkin bagi warga Garut terkait studio kami. Perdana sudah berubah. Semoga warga Garut sehat selalu, dalam keadaan berkah, sukses selamanya. Warga Garut, ini tamu istimewa di perdana studio ini tidak lain adalah pahlawan ambulan. Kami menyebutnya pahlawan ambulan karena beliau bukan pegawai dinas kesehatan atau rumah sakit. Ia hanya sebagai kepala dusun di salah satu desa, yakni Desa Ciuni, Kecamatan Pangatikan. Tetapi entah karena kegesitannya dan selalu siaga, beliau menjadi tulang punggung beberapa desa, masyarakat maksudnya di beberapa desa di Kecamatan Pangatikan. Apalagi di saat Covid di tahun kemarin, ini beberapa kecamatan menjadi andalan utamanya ya Pak Kadus ini, seorang driver di ambulan operasional di Desa Ciuni. Tidak lain adalah Kang Tito Arianto. Wilujeng Wongi, Kang Tito. Itu Kadus ya? Kadus. Jabatan Kadus di Desa Ciuni. Sudah berapa lama? Hampir mau 7 tahun. Mau 7 tahun. Bukan hampir ya, sudah lama ya. Sudah lama. 7 tahun. Saat ini megang kendaraan Operasional desa, ambulan desa. Ambulan desa. Tiap desa sudah memiliki ambulan. Kalau di Kecamatan Pangatikan sudah hampir 8 desa mempunyai operasional ambulan. Ya. Kang Tito sendiri memegang ambulan di Ambulan Desa Ciuni. Desa Ciuni. Sudah mandat dari Pak Lurah ya? Iya, itu sudah dari lurah yang dulu. Ini sudah tugas sampai pergantian kepala desa yang sekarang diperpanjang lagi surat tugasnya. Karena sudah identik Ya. ambulan Desa Ciuni dengan saya. Ya. Terus beberapa desa lain masyarakatnya Iya. kalau membutuhkan Iya. ke Kang Tito ya. Iya. Kenapa bisa demikian? Kan yang lain punya ambulan juga. Ya, itu kurang tahu juga saya. Ya. Mungkin karena saya standby di desa hampir tiap hari gitu. Tiap hari Iya. Yang melayani masyarakat 24 jam. Iya. 24 jam. 24 jam siaga. Wow. Luar biasa. Saat ini agak menurun ya pasien. Alhamdulillah sekarang menurun. Ya. Paling yang lahiran, yang lahiran ada. Ada ya yang lain. Cuman kalau yang kayak COVID kayak gitu udah nggak Sudah nggak ada ya. ada.
sakit masih ada. Masih ada, cuman paling yang kontrol Ya. antar kontrol ke klinik atau ke rumah sakit. Itu desa tetangga juga masih membutuhkan kita. Sementara masih sementara waktu Ya. sekarang masih. Ini waktu COVID itu nyaris beberapa kecamatan tetangga ya Iya, diperbantukan Pak. diperbantukan. Iya, kalau mobil ambulan puskesmas sedang dirujuk kekurangan armada, panggil yang terdekat Ya. kayak gitu. Untuk membantu wilayah Sukabumi Khususnya kecamatan Pangatikan. mengatikan. Nah, diperbantukan di kecamatan lain juga kan? Iya, kadang kalau ada yang minta tolong dari kecamatan contohnya Wanaraja, Mana aja. ya kalau lagi senggang kenapa enggak dibantu aja. Ya. Mobil ambulan itu mobil apa? Grand Max. Grand Max. Sudah melayani ratusan pasien. Seperti itu Pak. Ini identik kan ambulan, pasien juga kan ada yang memang sembuh, tetapi ya pasien juga ada yang kan meninggal. Iya, Ini pernah berapa orang yang meninggal. yang meninggal? Yang meninggal tuh ada 40 saya pernah. 40 narik yang ini tuh yang meninggal gitu. Ada yang Iya. meninggal di perjalanan, ada yang Oh ada juga ya ada Pak. meninggal di perjalanan. Iya, menuju ke rumah sakit di perjalanan belum sampai udah meninggal di jalan. Akhirnya tidak ke rumah sakit kalau di perjalanan. Kalau di perjalanan kayak gitu paling kalau keluarga lainnya masih ragu gitu, Tetap ke rumah sakit. paling dibelokin ke puskesmas terdekat Ya. buat dicek ini masih ada keluarga meninggal. Ya. Si ambulan itu sesuai SOP ya. Ada fasilitas apa saja? Oksigen, belangkat ada Itu milik desa. di desa. Terus pemeliharaannya gimana Pak? Itu ya, itu. Sementara waktu ada dari desa cuman ya berkala gitu Pak. Ya. Paling yang sering tuh ganti oli. Kalau ban kan jarang gak kayak oli. Ya. Ini kan itu. Kabarnya kan itu tidak menarik ya. Iya. Terus si mobil operasional ambulan juga kan tidak ditarik ke masyarakat, gratis ya. Gratis. Katanya pernah sering menitipkan STNK saat mengisi bensin. Iya. Betul ya? Betul ya. Kalau saya lagi gak pegang uang gitu Pak. Terus warganya emang warga gak mampu perlu dibantu. Ya. Saya kan gak biasa gitu kalau minta gitu kan. Ya. Gitu. Pulang dari rumah sakit uang gak pegang. Yang ada cuma STNK. Mampir ke POM. Tolong isiin 50.000. Nitip dulu STNK nanti saya kesini lagi ngambil. Oh iya siap katanya. Lebih dari 5 kali. Ada 5 kali. Ada 5 kali. Iya. Ya. Selain STNK apa? SIM, Enggak kalau sih paling STNK. KTP enggak? KTP. Iya KTP. Karena mereka udah tahu kayaknya. Jadi isi bahan bakar, Iya. titipkan karena tidak ada uang, Iya. titipkan STNK. Iya. Itu ditebusnya Enggak lama, paling 1 hari. lama 1 hari. Soalnya kan kalau di kantor kalau jam-jam malam kan udah nggak ada siapa-siapa. Udah ada udah pulang gitu kan. Ya. Paling besoknya Ya. sambil mau ngisi lagi bayar ambil lagi STNK. Malah ke apotek juga pernah. Apotek juga Iya, ke apotek nembus obat. nebus obat Nggak ada yang uang. keluarga pasien yang nggak bawa uang. Ah, Kasihan juga kan kalau kitanya kemana-mana ya ada itu STNK titip aja dulu. ya. Terus kan itu free ya, gratis. Kalau tadi kehabisan bahan bakar, kita juga lagi nggak pegang uang, terpaksa harus menitipkan STNK. Iya. Kalau kebiasaan gitu terus bisa masalah kan? Kenapa digratiskan? Atau setidaknya bensin itulah dibayar oleh pasien, keluarga pasien.
Ya mungkin kalau di khususnya desa Cihuni bingung juga sih Pak. Ya. Takutnya kalau dipinta ya orang kan beda-beda Pak. Gitu. Soalnya kan kalau pemerintah desa itu rentan dengan politik. Jadi takut. Ditarik gitu. Iya nanti imbasnya kan ke pemerintah juga. Makanya dari Pak Kades yang dulu udah ini mah beli aja. Beli aja. Kalau ada yang ngasih terima, kalau enggak ya enggak tahu. Kang Tito kerja di desa itu sudah 7 tahun. Iya. Memegang ambulan sudah Dari 2018 dari awal desa membeli ambulan ya, dari situ. udah langsung dipegang, dipercaya Iya. untuk memegang itu. Perawatan juga Kang Tito ya. Iya. Sudah berkeluarga? Belum Pak. Oh masih masih bujangan makanya masih bisa bebas gitu. Iya. Ini saya pengen tanya nih soal karena hanya ambulan dan beberapa mobil pejabat yang dihormati di jalan ya. Iya. Pernah nggak di perjalanan terhambat oleh kendaraan yang memang tidak paham ada ambulan? Sering Sering ya? khususnya di jalur Wanaraja menuju Suci, kan itu jalur padat. Wanaraja menuju Suci. Iya. Ya. Itu kan jalur padat Pak. Ya. Kadang ya kayak gitu, kita bawa pasien, sirine dinyalain, rotator nyala, mereka masih ada yang nyangka kita kosong gitu, gak bawa pasien. Padahal kan kita bawa. Itu kita nyalain apa namanya sirine ya? Iya, sirine. Sejak berangkat membawa pasien Iya. itu dinyalakan. Iya. Ada nggak tipe-tipe sirine yang membedakan? Ada. Ada. Coba jelaskan. Kalau yang darurat si temponya tuh cepat gitu. Kalau darurat. Iya, darurat tuh cepat. Eh, Kalau yang kayak nggak parah gitu pasiennya standar. Kalau yang meninggal landai bunyinya. coba peragakan. Itu meninggal. Itu Oh. Kalau yang darurat, kencang itunya temponya nggak kayak yang meninggal tadi. kencangnya gimana? Peragakan coba. Kayak gitu itu bawa yang darurat itu Pak. Iya. Kalau yang biasa, pasien sakit biasa. Ya di bawah yang tadi. Nah, Ada kalau di ininya kan ada di low, ada kan itunya. oh, ini menarik nih untuk keluarga Garut. Jadi memang ada tipe-tipe suara ya. Iya. Jika terdengar suara, coba jelaskan yang membawa mayat. Temponya apa datar gitu, kayak kayak Ya, ada yang meninggal, ada juga kan tiba-tiba beda-beda gitu bunyinya, nggak harus kayak gitu. tapi landai. Landai. Ya. Ada juga yang kalau ini apa, yang bawa kecelakaan itu cepat gitu temponya. Ya. Korban kecelakaan atau bawa yang melahirkan Itu pasti cepat. cepat. Kalau bawa yang jantung, saya nggak pernah dibunyiin. Ya. Soalnya Terus kalau untuk mempercepat kendaraan, ngasih tanda ke pengendara lain gimana? itu kan lampu hajar sama udah rotator juga udah seharusnya udah paham gitu. Oh iya, lampu bergerak ya. Iya, kalau ambulan kan merah, Ya. harusnya kan udah paham. Tambah lagi lampu darurat dinyalakan. Ambulan desa warna apa? Apanya Pak? Warna kendaraannya Kalau yang unit saya mah hitam, hitam. Enggak apa-apa hitam ya. seharusnya putih. Nah. Kan biasanya putih, kalau kasih baru Ya. Terus yang kendaraan operasional desa lain, ambulannya warna putih. abu-abu.
Ada yang putih juga kalau Ada di yang- Pangantikan, Oh gitu ya. variatif. Kenapa di Pangantikan yang terkenal Kang Tito ya? Ya mungkin karena saya khususnya kenal gitu sama perangkat-perangkat desa yang ada di Pangantikan. Dengan seluruh desa Iya, yang ada di Pangantikan. iya. Kenal, jadi kalau mungkin kalau ambulan desanya sedang dipakai keluar atau lagi ngerujuk juga ada lagi pasiennya yang gampang dihubungi ya saya. Oh gitu ya. Iya. Yang lain kenapa tidak standby 24 jam? Ya mungkin karena udah berkeluarga Oh. bisa jadi. Oh, iya, iya, Bisa iya. jadi. Kalau saya kan masih Desa bebas. desa lain gratis juga? Saya kagak tahu. Nggak tahu ya. Dan nggak mau tahu. Iya. Saya beda ini loh, beda. Ya, itu urusan desa lain ya. Iya. Oke. Nah, sekarang saya ingin nanya, kalau ambulan itu identik dengan tadi ya ada peristiwa si pasien meninggal. Iya. Apalagi unit yang dipegang oleh Kang Tito lebih dari 50 orang ya yang Iya. meninggal. Ini bagi warga yang tidak terbiasa ya takut dengan ambulan. Pernah nggak mengalami hal-hal, ada kejadian yang mungkin di luar nalar? Ada aja. Ada aja. Ada aja. Gimana tuh? Coba ceritakan. Kalau pengalaman saya pribadi pulang nganterin jenazah yang lagi hamil meninggal pecah pembuluh darah, nganterin saya ke daerah PR ke atas. PR itu apa ini? Kampung PR Di di Kecamatan Sucinaraja ya kalau nggak salah. paling ujung ya, Iya, Linggamukti kalau nggak salah. yang berbatasan dengan Tasik ya. Iya, Eh, ke situ saya nganterin pernah. lewat pegunungan kan? Kebun bata, kebun singkong yang kayak gitu kan Ah, pernah nganterin. Nah, pulangnya sendiri. pulangnya sendiri. Lalu Itu kan ya almarhum pecah pembuluh darah, sedang hamil kalau nggak salah 4 bulan 5 bulanan lah. ya, Pecah pembuluh darah, saya pulang ngerujuk yang COVID ke Medina, yang isolasi di Medina. Saya lagi nunggu, lagi disterilkan kan mobil, sempat disinfektan dari Koramil menghubungi. Kayak lihat itu ambulan AA katanya, ya kenapa Pak, habis merujuk yang positif, iya bisa kesini dulu mas sebentar. Ada apa Pak? Sini aja dulu gitu. Saya samperin ke Koramil, ada yang menangis ibu-ibu. Ya bapak dari Koramil, katanya ini anaknya meninggal. Ambulan Garawangsa sedang dipakai menuju ke kalau nggak salah ke Islamic Center ya. sama menuju Oh, ke yang positif. COVID ya. Iya. Gimana bisa bantu nggak? Oh ya udah. Tapi Bu nggak apa-apa kata saya, ini saya udah narik yang positif. Nggak apa-apa. Soalnya ini udah malam udah. Oh malam ya, jam Malam. berapa? Kurang lebih jam 1 malam itu. Kenapa nggak bawa teman? Kalau diajak gitu ya kayak gitu. Ya, Identik kalau sama ambulan pada takut. betul, betul. Ya akhirnya dibawa lah. Dibawa, Nah, dianterin sampai ke rumah. sampai ke rumahnya, pulang sendiri. Pulang sendiri. Nah di pulang itu, Yang pulang itu ada. Kang Tito nih kan ini saya ingin nanya di saat COVID ya, Iya. nyaris 2 tahun kan apa terjadinya wabah di Indonesia dan dunia pada khususnya. Itu membawa pasien hingga sampai 50 orang yang meninggal kan di jalan. Nah, Kang Tito sendiri pernah positif ya? Dinyatakan positif? Saya pribadi belum pernah. Belum pernah ya? Alhamdulillah ya.
Mungkin doa dari yang dibantu gitu sering ngedoain Iya. sehat-sehat ya, alhamdulillah saya belum pernah positif. Di swab sering? Sering Sudah berapa kali di swab saat itu? ada 30 30? 30 kali lebih kan, kurang lebih Itu negatif terus. negatif terus saya, alhamdulillah. Katanya pernah meminta coba dong positifkan gitu ya? Iya pernah saya Karena kelelahan ya. sambil bercanda itu juga. Oh, bagian dari Satgas ya? Bagian dari Satgas Berapa sih honor Satgas? saya nggak tahu, saya malah ikhlas aja bantu. Satgas kecamatan. Kecamatan, desa, Gaji ya atau honor tunjangan di desa berapa? Kadus habis sama perangkat 2 juta. 2 juta. Terus tambah sebagai penanggung jawab bulan enggak? Itu enggak. Oh, enggak ya. Tapi walaupun free melayani masyarakat, ada kalanya kan masyarakat memberi Iya, ada aja. ya Kalau tiap nganterin, kalau ada yang ngasih ya diterima, kalau enggak apa-apa. diikhlaskan. Ikhlas aja. Kabarnya juga ada yang datang ke rumah tanpa sepengetahuan yang gitu ya. Iya, Ada yang memberi makanan gitu. ada yang memberi beras, ada dari siapa ini? Gak tahu, katanya ibu-ibu nganterin beras ini buat Atito ambulan katanya. Jadi Tito ambulan ya. Iya. Luar biasa. Ada yang ngasih bayam, kangkung gitu. Saya juga nggak tahu itu yang ngasih siapa. Ya. Karena banyak masyarakat yang terbantu ya. Iya, saya kan ngelayanin di desa Cili itu 12 RW. 12 RW. 12 RW, 33 RT. Hmm. Sebelum melayani yang luar, saya melayani dulu khususnya di desa Ciwuni. Ya, karena memang tugasnya Iya. dan desa Ciwuni ya prioritas. Iya, prioritas. Terus hubungan dengan pihak rumah sakit juga jadi semakin dekat karena sering membawa pasien. Iya, jadi kenal dari mulai puskesmas, rumah sakit, mulai pada kenal, gitu, ada kenalan, gitu, nggak kenal semua. Biar gampang gitu, gampang urus-urus administrasinya Pak. Ya. Dari mulai rumah sakit puskesmas Iya, yang terdekat ya, iya. termasuk rumah sakit yang terdekat Medina kan. Medina, Terus RSU Garut, Nur Hayati, kalau yang Hayati. rumah sakit umum paling. Sudah saling mengenal ya. Iya, Dengan sesama supir ambulan juga. alhamdulillah kenal. Eh. Soalnya kan ada komunitasnya, Oke. Oh, komunitas namanya apa? Garut Ambulan Club. Oh, Atito ada di situ di Ada grup masuk itu. di grup. Ada berapa anggota? Hampir sekabupaten, Hmm. dari mulai ambulan rumah sakit, ambulan puskesmas, ambulan desa, ada semua. Oh, itu silaturahmi ya. Silaturahmi. Saling memberi informasi juga. Iya, saling bantu. Ya kayak gitu, kayak kalau di Pangatikan, contohnya ambulan puskesmas sedang dipakai menuju, ada lagi pasien khususnya desa Ciuni yang dirawat di puskesmas. Dari pihak puskesmas pasti nelfonnya ke saya. Minta bantuan, soalnya ambulan lagi dipakai menuju ke rumah sakit umum. Oke. Mempermudah koordinasi gitu. Berarti HP itu selalu on ya. Selalu on. Aktif terus. Ya, kalau nggak on malah saya takut gitu. Takut ada yang ini, khususnya mesti ada kuota aja. Mesti ada kuota ya. Iya. Oke. Anda tuh kan belum punya istri, belum Iya. berkeluarga, Belum. tapi sudah punya pacar ya? Alhamdulillah ada. Ada kan? Soalnya ini ditonton loh. Ada. Ada, harus diakui jangan bohong. Orang masih satu daerah sekampung. Enggak, masih daerah Wanaraja. Oh, dia beda kecamatan. Beda kecamatan. Oke, itu personal juga ya. Iya. Saya kembali ke ambulan. Katanya ambulan yang dipegang oleh Atito
kalau sudah dibersihkan pasti ada yang nelpon menggunakan itu, betul nggak? Ya nggak tahu sugesti, nggak tahu apa gitu ya. Ya. Kalau habis dimandiin mobil bersih, dari hati tuh ini pasti merujuk nih. Ada yang merujuk pasti nih, pasti. Pasti itu ada di hari itu, kalau enggak selang 1 hari pasti ada merujuk. Ya. Ya itu nggak tahu sugesti gitu, nggak tahu apa. Jadi setelah dimandiin Iya. pasti ada yang kontak. Iya. Ini ada rujuk ya. Iya. Oke. Terakhir kapan merujuk? Terakhir 2 hari ke belakang nggak ngerujuk sih itu, dari keluarga yang meninggal, dari Setelah dicuci? sebelum. Sekarang sudah dicuci belum? Belum. Kan harus steril ambulan. Iya. Soalnya kan ini capek juga. Ambulannya ada di desa ya? Ada di desa, standby di desa ini. Satu lagi nih, ini memang di luar nalar lagi. Katanya Atito pernah dicegat ya, dihadang karena kendaraannya mogok. Pernah mogok kan ambulan? Pernah. Itu pulang dari mana? Pulang dari nganterin warga ke Panjalu Pak. Ke Panjalu. Ciamis. Mau ini tulang belakangnya nggak tahu retak, nggak tahu apa, sampai nggak bisa berdiri, dia tidur aja terus. Jadi, minta dianterin ke Panjalu sama keluarga. Orang mana? Masih orang Ciuni. Ciuni. Tapi minta diantar Iya, minta ke dianterin. keluarganya. Itu kan lewat ini jalan raya nasional kan ya? Iya, lewat Bandrek, Bandrek. Malanggo. Pulangnya saya motong jalan ke dari Ciawi itu ke Karaha. Biar Karabodas. Iya, Karaha Bodas. Oh iya. Itu kan nembusnya ke Cinta, Karangtengah. Memang sudah bagus jalan. Lumayan. Lumayan. Malam hari. Hari Jam berapa? itu pulang dari Panjalu tuh jam 10. Jam 10 malam. 10 malam. Kurang lebih ya jam 11-12 ya. Iya. Perkiraan saya kan ini pasti kalau motong ke sini lumayan potong waktu. Ya. Paling jam 11, jam setengah 12 sudah nyampe rumah lagi gitu. Ini di perjalanan kupling habis. Habis kupling. Iya. Udah itu mogok di situ semalaman. Sendiri? Berdua sama anak yang dianterin. Oh, si anak itu ikut pulang kembali ya? Ikut pulang soalnya kan sekolah. Oh iya. Gak bisa nemenin orang tuanya di Pas Panjalu. kupling habis itu di tengah hutan. Di tengah hutan pinus gitu. Ya. Soalnya kan gelap juga di Karaha, habis Karaha Talaga Saat kalau nggak salah itu ada objek wisata kan di situ. Habis lewat itu, habis itu mogok itu di tengah hutan. Setelah mogok, Anak itu ya, awal dia tuh anaknya yang dianterin. awalnya si anak itu yang melihat. Iya, Sosoknya seperti gimana sih? putih gitu di pohon itu putih. Di pohon. Rambutnya panjang, kakek-kakek sih. Ya. Berjenggot biasa pakai ikat. Gini aja nih ke kita. Nggak ketawa, dingin kayak gimana gitu. Kaku. Iya. Langsung nggak tahu si anak itu. Masih tahu, itu ada apa katanya di pohon. Bukan apa-apa katanya. Paling orang gila, biar dia nggak takut gitu. Saya cek, saya sorot pakai HP. Saya juga kan maaf percaya nggak percaya gitu ya, kayak yang gaib-gaib gitu. Melihat juga ya. Melihat juga di sorot ini orang apa. Jaraknya berapa meter sih antara kita ke sosok Ada itu? 5 meteran dari mobil. Dari mobil ke pohon. 5 meter. Dekat ya 5 meter. Baru ada merinding. Ya. Nah, dari peristiwa itu tidak pernah kapok ya membawa ambulan ke tempat-tempat anggap atau ada si pasiennya meninggal atau kita masuk ke jalur-jalur yang sepi, tidak kapok.
kenapa harus kapok gitu kalau membantu. Luar biasa. Warga Garut, sekali lagi Tito Arianto ini pejuang ambulan yang mendedikasikan diri sebagai driver di Desa Ciwuni, Kecamatan Pangatikan. Sudah 4 tahun ya berarti ya. 4 tahun. 4 tahun melayani masyarakat. Ini free. Beliau tidak menuntut bayaran bagi keluarga pasien yang meminta pertolongan terhadap Tito untuk menggunakan ambulan itu kan. Jadi ada kalanya beliau membawa ambulan harus isi bensin, menggadaikan Iya. STNK ya. Menggadaikan STNK. Atau nih di season terakhir, apa sih suka duka menjadi pelayan masyarakat, khususnya sebagai supir ambulan? Ya kalau suka dukanya kalau nggak maksimal tuh di perjalanan udah hambatan, si pasien sampai meninggal, kalau yang kritis itu merasa apa ya, merasa bersalah kalau saya pribadi. Nggak bisa maksimal gitu. Nggak bisa maksimal nyampe ke rumah sakit, pasien meninggal di perjalanan, walaupun takdir nggak tahu gitu lah. Itu ada perasaan bersalah itu ya, Iya, ketika membawa pasien iya, tidak sampai tujuan iya, karena di perjalanan Tuhan mengambilnya. iya. Sukanya apa tuh? Sukanya jadi banyak saudara, Banyak saudara. khususnya di Desa Cihuni, kemana kita berkunjung udah pada kenal. Kayak Tito ambulan. iya, anak-anak aja kalau ada lu pak supir ambulan, Ah. terus ke luar desanya ya sama aja gitu. Dan jadi nambah saudara ya, Iya, nambah kenalan lah, Nambah kenalan. kenalan baru, termasuk dengan keluarga pasien. Iya. Itu sudah ratusan pasien ya. Ratusan, Wow. khususnya di Desa Cibuni aja hampir tiap bulan, tiap minggu ada menuju. Ini pasca menurunnya COVID, memang pelayanan terhadap masyarakat sedikit menurun ya. Sedikit menurun, khususnya merujuk yang positif. Yang rujuklah Iya. ya. Paling kalau sekarang itu yang lahiran. Yang lahiran. Iya. Tetap ada yang lahirannya, karena berproses terus tuh. Berproses terus. Saya kan suka nanyain kalau yang lahiran tuh ke ibu bidan desa, Ya. termasuk ke kader-kader posyandu. Kenapa yang lahiran harus dirujuk? Kan nggak selalu harus dirujuk. Ya biar meringankan, kan kalau lahiran belum tentu jam waktunya. Jadi kan perjalanan dari khususnya di Desa Cihuni jauh kan, dari RW ujung ke RW ujung itu jauh. Ke puskesmas juga lumayan jauh. Itu dirujuk kemana? Kalau yang lahiran biasanya kalau yang jam tersatu ke puskesmas dulu. Ke puskesmas dulu. Kalau dari puskesmas. Oh, jadi ngambil pasien dari rumah Iya, dari rumah ke ke puskesmas. Ya. Kalau ada kalanya dari puskesmas dirujuk juga ya. Iya, kadang-kadang kalau gini, kalau dari rumah yang lahiran tentunya. Bu ini gimana? Jam persal? Oh, kalau jam persal ke puskesmas dulu. Nah, kalau di puskesmas tentunya mesti dirujuk, nggak bisa ditangani di puskesmas ngelahirinnya, mesti ke rumah sakit umum. Paling itu juga kalau drivernya ada, driver PKM Cimaragasnya ada, saya mas paling sampai sini ini puskesmas. Terkecuali kalau si supirnya sedang merujuk juga, paling saya yang merujuknya.
ke desa. Di puskesmas pengatikan ada ya, puskesmas pengatikan? Ada dua, ada satu? Ada satu. Ada satu, yang Cimaragas itu? Iya. Oh ya. Jadi satu kecamatan satu ya? Satu kecamatan, satu puskesmas. Tetapi di tiap desa ada bidan? Iya, bidan desa. Yang kontak ke Atito itu para bidan? Iya. Menginformasikan ada rujukan gitu ya? Iya. Oke, Atito nih, terima kasih sudah bersama kami ini, Sama-sama. memberikan informasi sebagai bagaimana suka duka sebagai supir ambulan. Iya. Nah, di terakhir silakan sampaikan ke baik masyarakat Cimuni, kepala desa atau kecamatan Pengatikan pada umumnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak dari desa Cibuni. Kalau jabatan sih ini kasus cuma ditugaskan jadi driver ambulan desa. Paling salamnya lebih di ini lagi koordinasi dari desa ke desa khususnya ambulan biar warga masyarakat tuh bisa terbantu gitu Pak. Udah paling itu aja. Simpel. Oke, Pak Lurah nggak ada kemacetan? Kepala udah cukup aja. Cukup. Oke, para Garut, itulah perbincangan kami, saya dengan Atito Arianto. Ini kayak penyanyi di tahun 90-an, Arianto. Sekali lagi terima kasih warga Garut sudah menyimak bagaimana pejuang ambulan desa yang mobile, sangat dekat dengan masyarakat, khususnya Atito. Sudah begitu besar pengabdian yang dilakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi imbalan yang lebih dari apa yang sudah diberikan oleh Atito. Amin. Terima kasih Atito. Terima kasih warga Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.